jual paksa kepada orang rumah sakit dan puskesmas. Beli nggak, beli nggak, beli nggak. Jadi sambil Depresi itu cenderung pengen bunuh diri. Jadi titik tersedih aku apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di rumah Ara. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, momspreneur yang cantik, Dr. Aulia. Hai. Assalamualaikum Dr. Aulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Ayu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa. Kita kayak di pelatihan ya. Iya dong. Semangat. Masya Allah. Terima kasih loh udah datang di rumah Ara, berbagi cerita dan tentunya berbagi inspirasi. Dengan senang hati. Oke. Gimana nih kesibukannya Bu Dokter? Alhamdulillah kesibukan aku sebagai dokter-planner, jadi dokter umum. Prenernya apaan nih? Oh, iya. Ternyata aku selain jadi dokter umum, dokter kecantikan, aku juga sebagai owner dari bisnis Aulia Fera Skincare. Oh, seorang momspreneur itu Betul, ya? jadi dokter-planner atau momspreneur. Tapi aku juga seorang moms, seperti ibu-ibu yang lain. Aku sebagai ibu rumah tangga yang aktivitasnya ya seperti ibu rumah tangga yang punya anak 3. Oh, Masya Allah, udah punya anak 3 ya? Luar biasa. Alhamdulillah. Gimana nih, Dokter Aul, ini kan dokter umum, terinspirasi menjadi dokter kecantikan yang memproduksi skincare gitu ya. Itu awalnya inspirasinya dari mana ya? Inspirasinya berawal dari aku memang kuliah kedokteran, lalu aku internship itu kan aku kerja di rumah sakit dan puskesmas. Tapi entah kenapa aku merasa itu bukan jiwaku. Mengapa aku terkungkung 8 jam harus bekerja? Duh, kayaknya aku nggak banget deh kalau di puskesmas atau di rumah sakit. Karena aku tidak bisa yang tipe yang punya jadwal tetap harus bekerja, duduk melayani, diem gitu. Aku ternyata nggak bisa. Karena aku kayak kesana kemari, loncat sini, loncat situ gitu ya. Senengnya Aceleng-acelengan gitu. Seneng mengeksplor sesuatu yang baru. Jadi ternyata pas setelah internship aku buka praktek sendiri. Oh, ternyata buka praktek sendiri juga nggak mudah karena harus ada brandingannya dulu kan. Mana nih pasiennya? Ternyata pasiennya sebulan itu yang datang 30. Artinya sehari 1 teh. Oh, di awal itu ya? Iya, di awal itu nggak mudah karena kan kita buka praktek sendiri. Nah, terus berawal aku di endorse skincare awalnya. Sebenarnya sebelum aku skincare juga aku terjun di fashion teh pas internship. Karena keterbatasan uang saat itu. Saat itu aku udah punya anak 1, terus punya lagi hamil besar, internship ditugasin di Pekalongan saat jauh itu. ya? Iya, dan gaji waktu internship itu dulu masih 1 juta gitu. Dimana aku kurang kan buat kosan, karena ada danis yang umur 3 tahun saat itu aku harus ada ART ya kan, karena aku internship kerja wajib di rumah sakit dan puskesmas. Jadi aku kurang uang saat itu. Dan di keterbatasan itu aku malu kan minta-minta terus ke orang tua. Kuliah dibiayain, saat kuliah dibiayain juga, ngontrak segala macam, makan segala macam kan. Pas internship aku masih minta, aku malu. Akhirnya aku bukalah bisnis fashion Sabia Hijab namanya dulu. Iya. Udah sempet, jadi sebelum skincare ini ke fashion dulu. Ke fashion dulu, aku simple banget kayak beli kain 2 meter yang motif misalnya, berapa motif gitu. Terus dari 2 meter itu dibagi 2 kan jadi 200 kali 75 senti, jadilah pasmina. Pasmina itu ada yang jadi instan, ada yang pasmina gitu doang. Aku jual paksa kepada orang rumah sakit dan puskesmas. Beli nggak, beli nggak, beli nggak. Jadi sambil dok, beli dong ini pasmina aku ke perawat, ke bidan, ke semua yang ada di rumah sakit dengan PD-nya. Tadi udah bisnis fashion pernah, bisnis kuliner juga pernah. Nah, akhirnya memutuskan buat bisnis skincare nih, bisnis kecantikan. Menjadi alasan atau yang menginspirasi lah biar udah deh kayaknya aku bisnis skincare aja gitu. Bisnis skincare awalnya jujur aku di endorse. Tadi di endorse. Pas di endorse ternyata kok bagus ya reviewnya. Terus dipikir-pikir ngapain aku endorse orang? Ya mendingan aku jualan sendiri gitu. Dan ternyata pas di trial aku juga awalnya takut sama skincare kan. Takut wajah aku rusak. Iya, betul. Akhirnya kata mama, cobain deh mama. Pas mama nyobain, bagus katanya. Akhirnya karena mama yang ngomong bagus ya, masa aku nggak percaya sebagai anak. Tidak mungkin murtad. Atau tidak percaya sama mama gitu ya. Jadi ya udah aku cobain skincare-nya bagus.
akhirnya aku awalnya jadi distributor dulu. Oh iya. Berawal dari modal 8 juta teh, dikasih modal sama mama. Sok kata mama, sok bisnis skincare gitu. Terus apalagi aku juga di praktek aku lengkapin alat-alat treatment, modalnya dari mama. Nggak banyak saat itu, pokoknya modal kecil-kecilan lah. Sampai akhirnya sekarang, sampai Aulia Skincare sampai sekarang gitu, sampai alhamdulillah sudah seperti ini dari 8 juta awalnya, bisnis modalnya 8 juta. Beli skincare 8 juta. Sekarang sampai ada gitu ya. Insya Allah menuju cukup lah ya. Gitu cukup lah ya. Berarti mulai bisnis skincare ini pas punya anak keberapa nih? Anak kedua. Anak kedua. Karena kan melahirkan waktu intensif. Oh, waktu intensif. Jadi intensif aku punya 2 bocil, 1 3 tahun, 1 bayi. Kan yang ke satu waktu kuliah. Berarti anak kedua waktu intensif plus yang ketiga pas bisnis ini running pas pandemi. Oh, pas pandemi. Yang anak ketiga ya, luar biasa. Rezeki anak ketiga. Iya betul. Ini kan sebenarnya kalau lihat skincare itu sekarang banyak banget nih Teh. Kan kayak bikin cantik gitu ya, bikin glowing gitu. Nah, kalau menurut dokter nih, kalau menurut dokter Aulia, definisi cantik itu kayak gimana sih kalau dari skincare atau dari apa cantiknya seorang seorang perempuan itu? Bener gak sih dari cukup skincare? Kan ada yang bilang juga ya, aku mah skincare-nya air wudhu, cina gitu ya. Nah, kalau menurut dokter Aulia, definisi cantik itu gimana sih? Cantik itu kalau secara umum harusnya cantik ketika dilihat dan cantik juga hatinya secara perbuatan. Ya kalau misalnya kita cantik tapi cemberut, emang orang lihat kita cantik, jutek gitu kan nggak mau. Pastinya wajah kita ini terpancar aura dari dalam, dari kebaikan kita, dari ketulusan kita. Itu otomatis terpancar di senyuman kita, di mata kita, itu kepancar ya, cantik secara umumnya. Tapi secara detail wajahnya, yang jelas kalau menurut dokter, kecantikan itu adalah wajah yang sehat. Wajah yang sehat itu seperti apa? Yang warnanya itu cerah merata. Mau itu hitam, mau itu putih, tapi merata warnanya. Tidak ada jerawat, tidak ada flek hitam, tidak kusam, tidak gerudukan, tidak kasar gitu. Apa ya namanya itu? Halus, minyaknya cukup, tidak berlebih, kekenyalannya cukup. Ya pokoknya seperti itu wajah yang cantik dan sehat. Iya. Emang ada Teh wajah Bu Dokter wajah yang cantik tapi tidak sehat, ada kayak gitu? Banyak lah yang cantik tapi ternyata misalnya minyaknya berlebih gitu kan. Terus warnanya di sini putih-putih, gimana sih warnanya itu tidak merata gitu. Belang gitu misalnya. Terus warnanya ada hitam ada putihnya. Terus pori-porinya misalnya besar. Flek hitamnya di mana-mana, kan gak nyaman liatnya, ya kan? Kita yang melihat gak nyaman gitu. Terus misalnya jerawatnya gede-gede, jadi kayak kita juga kurang nyaman lihatnya gitu kan, seperti itu. Jadi cantik itu bukan berarti harus putih? Bukan, tapi harus cerah merata aja. Cerah merata. Kan bisa aja warnanya sawo matang tapi merata. Nggak kusam mungkin ya kayak gitu. Iya, nggak kusam. Kusam itu kan karena ada sel kulit mati yang menumpuk, jadi kusam. Oke. Nah, udah bisnis nih, dokter kan dari tadi udah aku bisnis skincare. Di waktu punya anak nomor 2, itu gimana? Punya anak, punya bisnis, terus di keluarga juga sama suami dan lain sebagainya, itu gimana ngatur waktunya? Ngatur waktunya karena memang aku suka ya, semuanya bisa. Jadi kita punya prioritas. Sebenarnya kalau misalnya kita bisa nempatin, kita juga bisa mendelegasikan beberapa pekerjaan rumah tangga kita, ya contohnya sama asisten rumah tangga, ya kan. Kayak misalnya nyapu, nyuci, ngepel segala macam, yang kayak gitu bisa kita delegasikan. Atau kita bisa laundry, bisa segala macam, ya kan. Nah tapi kerjaan kita tentunya yang penting menyusui anak. Kalau aku ya, semuanya 3 anak ini aku alhamdulillah menyusui 2 tahun. Luar biasa. Itu sih menurut Ibu aku, ASI ya? Iya, kewajiban aku adalah mengandung, menyusui, mereka makanannya terjamin, sekolahnya terjamin, ilmu mereka terjamin, adab, etika, ya kayak gitu kita yang mengajarkan gitu ya. Paling nggak yang penting tauhidullah kita ajarin, itulah kewajiban seorang ibu kepada anaknya. Dan selanjutnya karena aku punya bisnis, ya aku fokus juga di bisnis aku mau dibawa kemana gitu. Kayak misalnya dokter itu kan kalau bekerja benar-benar harus full duduk nih, baru dapat uang. Tapi kalau bisnis skincare itu yang ngelayanin tim aku, uang tetap jalan. Aku ada di sini, uang tetap jalan, tetap masuk. Masya Allah. Tapi kalau jadi dokter, uang harus masuk ketika kita bekerja. Jadi nggak bisa. Dan aku nggak bisa seperti itu. Jadi aku mungkin dokternya dokter bintang tamu. Sebulan sekali adanya. Tapi masih tetap praktek.
dokter? Aku ada, tapi ya gitu, dokter bintang tamu. Dokter Dokter bintang star. tamu. Jadi apa yang penting aku branding ya tetap jalan skincare-nya gitu. Karena skincare itu aku juga tetap ada delegasikan tim. Kalau ke aku mungkin beberapa ya kan, karena aku juga membangun bisnis kan semuanya yang aku kepalanya ada di aku ya. Kalau aku tidak jalan bagaimana? Banyak yang harus aku urus gitu. Jadi ya intinya kita harus bisa bagi waktu dan fokus saat melakukan sesuatu. Ketika sama anak, fokus anak, jangan megang HP. Ketika bisnis ya bisnis, pegang HP gitu. Bisnis kita pasti semuanya ada di HP, di laptop. Zaman sekarang ya, nggak bisa gitu. Jangan seujun deh kalau megang HP. Itu artinya lagi bekerja kita. Lagi ngumpulin pundi-pundi rupiah gitu ya. Benar sekali. Tapi pernah nggak anaknya sempat protes, aduh mama sibuk banget deh, atau mama ini banget, panggilnya mama atau? Bunda. Oh bunda, ya bunda sibuk atau apa, pernah protes gitu anak-anak? Alhamdulillah aku sering memberi pengertian begini, Danis Adifa suka jajan, suka makan, ya senang gitu ya, senang jajan, oke. Nah dari mana uangnya? Dari Aulia Skincare, ya maksudnya dari Allah gitu, oke, dari Allah. Allah ngasih lewat mana nih? Oh lewat bisnis bunda. Oke, sekarang kalian harus ngerti ya. Jadi bunda emang lagi ikhtiar di sini buat kalian sekolah juga pakai uang. Dan ini sekarang mau masuk SMP, dari SD ke SMP butuh uang, uang masuk uang bangunan ya. Sekarang udah lumayan guys ya, Bun. Oh iya, berarti bunda ada SMP mau masuk SMP. Ini masih kelas 6. Oh, kelas 6. Udah daftar mau SMP ya, ke sekolah. Kalau itu uang Danis mau sekolah aja 30 juta sekarang. Lumayan kan? Belum nanti adik-adiknya yang masih kecil. Iya, betul. Masuk SD, masuk TK, masuk SMP, sekarang semua pakai cuan. Dimana sebenarnya bukan cuan segala-galanya, tapi sekarang kita buktikan pendidikan ya kita butuh uang gitu ya buat anak-anak kita. Betul, jadi kita lurusin niat bahwa ya kita bisnis bukan buat diri kita doang, tapi ya buat anak-anak, buat tim pegawai di Aulia Skincare, buat keluarga aku juga. Ya artinya aku tidak boleh menyusahkan keluarga gitu. Betul. Walaupun keluarga aku sesettle apa, aku tidak mau merepotkan mereka. Aku harus struggle buat anak-anak. Fight juga, berjuang juga gitu ya. Jadi apa namanya? Lebih ke menebar manfaat juga berarti ya, ketika kita bikin bisnis gitu ya. Betul, tim aku harus ya ibaratnya kita ngasih makan orang tuh udah luar biasa kan. Tim kita dikasih makan dapat uang dari kita luar biasa loh ya, membantu orang-orang dan membantu keluarga mereka juga loh, keluarga pegawai kan. Betul banget. Jadi ini ekonomi mompreneur tuh beneran ya, seorang mama, seorang bunda yang juga punya bisnis yang luar biasa. Intinya tadi luruskan niat dan bisa membagi waktu ya sama anak-anak dan memberi pengertian. Fokus gitu. Oke. Gimana sih tips menjadi ibu bahagia? Tadi selain misalkan ikut komunitas atau apa, lebih ke dari tips ke diri sendirinya untuk menjadi ibu bahagia sehingga menjadi keluarga yang bahagia gitu. Tipsnya gimana? Kalau tips dari aku sih, ayo ikut profiling dulu. Tetap aja aku promosi. Ya, jadi profiling dulu, kenalin kita tuh tipe kepribadian yang mana nih di antara 9 kepribadian yang tadi itu. Nanti ketika di situ tuh ketahuan kita itu bisa bahagianya pakai jalur materialistik atau jalur spiritual. Jalur materialistik tuh ada tipe yang kreatif sama tipe action. Itu ada yang namanya tipe kepribadian kreatif sama action. Dia itu bisa bahagia lewat jalur materialistik. Jadi ketika jalur materialistik dia terpenuhi, maksudnya jalur keuangan dia itu tercukupi, insya Allah dia akan bisa sholat dengan khusyuk gitu. Jadi akan bahagia dari situ. Jadi dia harus tahu ketemu jalannya dulu gimana cara dia bahagia gitu. Tadi harus mengenal diri sendiri dulu berarti. Iya, tahu dulu nih, harus tes dulu gitu biar lebih mudah sih. Tapi sebenarnya secara fitrah, secara naruli kita udah tahu, tapi kadang nggak kenal sama diri sendiri. Nah tapi ada tipe yang namanya logic, master, sama tipe emosional. Tipe emotion itu tipe yang harus pakai jalur spiritual. Jadi dia kebahagiaan itu bukan dengan uang, tapi dengan, kalau yang emotion dengan cinta, dengan orang. Kalau logic dengan rasa kepercayaan dan diberikan karir. Nah itu kebahagiaan mereka, dimana nanti uang itu akan datang ketika mereka bahagia. Itu jalur spiritual. Kan kita nggak tahu tuh kita harus jalur mana gitu. Iya, betul. Nah kebetulan nih aku sama Teh Ayu, kita jalurnya lewat jalur apa materialistik. Jadi memang kita jalurnya bisnis gitu ya. Tapi bukan artinya yang emotion bukan nggak bisa bisnis, tapi bisa dengan caranya didampingi atau dengan ini, dengan timnya gitu. Yang ada tim kreatifnya, ada tim logiknya ya. Intinya semua manusia bisa bersatu dalam bisnis, tinggal penempatannya apa gitu. Jadi nanti kalau mau bundanya bahagia, kenali diri dulu. Terus nanti kalau udah kenal, bisa juga kenal gimana caranya
buat dapetin rezekinya, sumber rezekinya tuh dari mana, itu kita bisa tahu. Terus ya pokoknya asik banget kalau udah kenal diri sendiri gitu. Betul. Apalagi anak-anaknya ikut di profiling, jadi bagaimana cara parenting yang benar kepada anak. Ternyata tipe anak beda-beda, golongan darahnya beda-beda. Bagaimana menyikapi anak yang satu misalnya kreatif, ternyata orangnya freedom. Kalau lagi nggak mau sekolah gimana? Ya kalau aku ya udah biarin gak sekolah dulu, karena tipe healing orang kreatif misalnya nonton dan tidur. Dia lagi pengen tidur, ya udah biarin dulu beberapa hari. Akhirnya nanti kalau ketika dia semangat lagi, dia serius gitu sekolah. Gitu. Jadi kan, nah tapi masalahnya ada apa ya, sekolahnya nerima nggak anaknya begini? Ya gitu. Makanya cari sekolah yang emang juga mendukung sevisi misi sama kita gitu. Karena ternyata anak tipenya beda-beda. Gitu. Kalau orang kreatif, orang yang butuh diberi kebebasan, dikasih gitu, kasihan juga kan nanti si kreativitas dia terpendam dong, nggak keluar. Padahal ide dia banyak, sayang banget. Jadi kita harus kenal sama tipe anak-anak kita juga. Harus mengenal anak-anak kita, mengenal diri kita juga. Pasangan juga, kita juga. Gimana tuh? Sebagai perempuan kalau di kepribadian itu ada siapa follow siapa support siapa. Tapi kalau misalnya ada unsur kebalikan, misalnya malah jadi suami yang support istri, yang ngikut ke istri, tapi harusnya istri menempatkan tetap pada fitrahnya, istri harus taat pada suami. Jadi itu melawan kepribadiannya, dan itu yang gak mudah juga. Makanya di situ harus kenal diri sendiri. Harus mengenali biar yang nyambung. dominan itu loh, kan ada istri yang dominan. Gimana cara biar sama pasangan kita ya? Iya, biar tetap dia taat sama suaminya kayak gitu. Dan bagaimana suaminya meridoi istrinya seperti itu. Contohnya ketika punya istri dominan, oh ya udah, memang istrinya punya bakat di bisnis, misalnya mendatangkan rezeki lewat istrinya misalnya. Ya udah suaminya ridho aja. Dikasih ruang. Nah, ketika dikasih istrinya kesempatan. tidak diberi ruang, tidak diberi ridho juga sama suami, ya jadinya tuh kok keempat gitu rezekinya. Ya itu kan nggak mudah juga bagi suami. Suami itu kan harga diri nomor satu. Ketika suaminya nggak ridho, terus istrinya nggak bisa gerak. Tapi jadi rezeki jadinya kesumbat, benar nggak? Nah itulah tentang kebahagiaan itu. Berarti bahagia ketika suami ridho dan istrinya silakan mengalir berdasarkan personalitinya. Jadi dikasih ruang, dikasih apa namanya? Keridoan, bahkan didukung. Walaupun jadi menurut dengan harga diri dia kan sebagai seorang suami yang harusnya di depan. Tapi ternyata emang qadarullahnya, kepribadiannya misalnya istrinya yang begitu, kan kita nggak tahu ya. Jadi kita memang harus saling memahami dan saling meridoi, yaitu suaminya harus ridho, dan itu yang tidak mudah bagi seorang suami, dan istri yang juga tidak mudah untuk menaati suami. Itulah kolaborasi. Challenge-nya sama ya, gitu itu. suami istri gitu. Tapi kan ada juga yang memang suaminya yang mendatangkan rezeki, maksudnya lewat beliau loh rezekinya. Dan kalau suami istri ini bekerja, ya ketika dua-duanya bekerja pasti akan, misalnya nih gini, asalnya suaminya kerja, berarti rezekinya satu dari sini. Ketika istrinya bekerja juga, maka rezekinya mereka ketarik-tarik. Jadi ada dua yang apa ya, suami rezekinya berkurang karena istrinya kerja, gitu juga. Jadi kolaborasi memang. Emang segitu rezeki buat sekeluarga gitu. Iya, tinggal dikomunikasikan kayaknya ya. Jadi challenge buat suami, istri, pasangan itu berarti ada apa namanya, biar komunikasi, biar dua-duanya itu saling memahami dan akhirnya mendatangkan kebahagiaan. Betul, kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu gak cuma uang. Banyak juga yang mereka punya Alphard, punya Mercy, punya mobil mewah segala macam, tapi tidak merasakan kebahagiaan. Ya kan? Wah, mereka saling seuzon sama suaminya, misalnya saling tidak terima. Misalnya istrinya pengen beli segala macam, suaminya nggak terima, padahal istrinya mendatangkan rezeki misalnya. Suaminya seneng sama mobil butut, istrinya nggak terima, bisa juga jadi nggak bahagia karena saling mengejek. Padahal kaya raya. Iya. Nah itu betul, kebahagiaan sebenarnya. Jadi harus paham, saling memahami kalau antar pasangan ya. Berarti kalau Teh Aul nih, kalau Dokter Aul untuk apa namanya, untuk gak apa-apa ya campuran nih Teh Aul sama Dokter Aulia, Dokter Aulia gitu ya. Jadi support system di keluarga nih, terutama dari pasangan, dari ayah, ibu, anak itu kayak gimana di bisnis sebagai mompreneur gitu dan seorang dokter. Support sistemnya dari keluarga, pasangan, kemudian dari anak, dari ya pokoknya keluarga besar gitu. Kalau aku sebagai seorang yang kepribadiannya kreatifin gitu ya, kalau kreatif itu dia butuh diberikan ruang kebebasan untuk berkreasi juga. Dimana di Aulia Skincare ya aku dibutuhin keridoan seorang pasangan aja, pasangan ridho untuk sok atau bisnis diridoin gitu, berkarya silakan, insya Allah aku akan naik gitu. Dan anak-anak dikondisikan, bunda kerja ya buat kalian juga kok, bunda pengen kalian sukses,
maka izinkan waktu bunda ini banyak di luar. Kalian akan dapat kasih sayang bunda, tapi mungkin yang gak full seharian bunda di rumah gitu. Tapi kan bunda tetap perhatian, tetap kalian uang jajan boleh minta ke bunda, makan bunda udah kita Disiapkan lah kolaborasi ya. dengan asisten rumah tangga Ya, gitu kan ya, ya. Jadi ya, kita ya, ya. pokoknya tidak menelantarkan anak gitu. Tetap kualitas kasih sayangnya itu kan bukan hanya dari waktu. Betul. Kalau ada kan misalkan mamahnya waktunya misalkan seharian di rumah cuma nonton drakor misalkan, Sama aja nggak perhatiin. Iya, sama aja anak-anaknya nggak diperhatiin gitu ya. Kalau misalkan intinya kan berarti bisa berbagi Quality waktu. Ridho dari pasangan, Support dari orang tua juga. support dari orang tua, doa yang paling penting. Iya, contohnya juga nih aku kalau dekat sama orang tua, anak satu cacar, yang dua diungsikan ke mana? Ke orang tua. Masya Allah. Dan itu yang minta orang tua aku, bukan aku. Luar biasa. Tadinya aku udah mau pasrah, biarinlah ketularan semua, jujur sama kayak gitu. Tapi orang tua aku yang paling emotion, ayah aku tuh emotion kan. Iya gimana? Udah pindahin aja anak-anaknya gitu, biar gak ketularan sampai orang kayak tuanya gitu. tetap sayang ya. Padahal tadi aku udah pasrah loh, biarin aja ketularan. Macam apa aku? Cuman aku udah briefing sampai ke ART. Pokoknya nih kalau anak-anak demam ketularan ya udah biarin pasrah gitu. Ditelepon suruh pindah. Tapi itulah support orang tua juga, betul. Bagus minta ya. doanya. Kita harus juga memenuhi kebahagiaan orang tua, kebahagiaan gak cuma uang, perhatian. Terus kalau memang orang tua masih butuh buat uang, kita harus penuhi juga materialnya. Berarti sama orang tua itu bukan berarti kita gak boleh nih nitipin anak gitu, gak boleh ya sebagai gak boleh ngerepotin. Sesekali untuk bisa membuat semuanya berjalan lancar, kita bisa ya minta bantuan orang tua untuk kalau orang tuanya mau. Oh iya betul. Dan masih sehat, masih kuat. Dan mau gitu kan, aku juga nggak minta, yang minta orang tua aku. Iya jadi bisa dengan orang tua kita berkolaborasi juga. Betul, yang penting komunikasinya lancar. Jujur aku paling nggak mau ngerepotin. Aku juga udah punya kan asisten rumah tangga yang aku bisa andelin gitu. Tapi ternyata kan orang tua kan udah sini cucu di sini gitu kan. Tapi ya yang penting orang tua kita bahagia, sehat. Itu ketika orang tua kita bahagia, mendoakan kita bahagia, insya Allah kita juga semakin melesat gitu. Doa dari orang tua, roket, ridho dari pasangan, anak-anak juga paham. Betul. Itu bisa jadi sebuah modal, bahan bakar untuk kita sebagai seorang perempuan bisa melesat dengan kreativitas kita gitu. Jadi harus selesai dulu diri kitanya. Selesai dulu. Kalau belum ya kita mau gimana membahagiakan semuanya ketika kita belum bahagia karena belum beres dengan diri sendiri. Nggak tahu gitu orang diri sendiri tuh pengennya apa gitu. Kalau menurut Dokter Aul nih, kan kalau kita udah bahagia, itu inner beauty-nya keluar nggak sih? Betul banget, keluar dong. Gimana itu? Bisa ketahuan nggak sih ciri-ciri ada bunda yang bahagia sama bunda yang nggak bahagia itu kayak gimana? Kelihatan lah dari wajahnya, gitu? dari sorot matanya, dari senyumannya. Apakah itu senyuman terpaksa? Atau senyuman bohong? Coba Dokter Aul senyumnya ini senyum bahagia. Bahagia. Alhamdulillah diundang sama Ara Fashion Muslim. Alhamdulillah ya. Sedih kan? Murung gitu ya. Iya nggak bisa ngomong kan. Yang ada mungkin keluar air mata. Bisa berbagi. Tiba-tiba mau bunuh diri. Jangan dong. Iya kan gitu, depresi. Siap. Oke ya. Berarti inner beauty tadi ya antara kecantikan fisik sama kecantikan lahir dan batin. Menurut dari Dokter Aul sendiri gimana? Untuk inner beauty dan kecantikan ini tuh bisa nggak sih kalau misalkan kita aku mau inner beauty aja, makanya aku mah wudu aja untuk wajahnya gitu, atau gimana? Sekarang efek negatif sinar matahari udah bisa bikin kulit itu kanker, terus jadi wajah yang berminyak tambah berminyak, yang kering tambah kering, ya bisa jadi flek hitam, bisa jadi kusam, bisa jadi jerawatan, dan banyak lagi efek negatif yang ditimbulkan dari sinar UVB yang tembus ke kulit wajah kita tanpa ada perlindungan. Oleh karena itu pesan aku minimal banget nih pakai day cream Aulia Skincare untuk melindungi wajah kita, sekaligus rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kulit sesempurna ini pada kita. Sehingga kulitnya harus dijaga, paling enggak dengan pakai sunscreen day cream tiap pagi dan siang. Itu sebagai bentuk rasa syukur kita sama Allah. Nah tentang inner beauty, seneng banget dong ya kalau kita setiap hari bahagia, menularkan efek kebahagiaan sama orang. Dan ternyata ketika kita tersenyum sama orang juga kan termasuknya satu sodakoh kan. Ketika wajah kita senyum, seneng, itu sodakoh sama orang lain. Gak punya uang gak bisa sodakoh, kata siapa? Senyuman kita juga bisa jadi sodakoh, luar biasa. Inner beauty itu kayak gitu berarti ya. Kalau kita bahagia, kita memancarkan kebahagiaan juga kepada orang lain. Kepada orang yang sedih, yang sedih. Woi ingat-ingat bersyukur, masih banyak
yang bisa kita syukuri ketika kita sedih tuh. Sebenarnya ketika kita sedih masih banyak yang kita syukuri. Bener gak sih? Bisa nafas, bisa nangis, Betul. bisa sedih, artinya kita masih punya perasaan. Kita bisa merasakan, itu juga rasa yang Allah beri, gift dari Allah. Kita bisa apalagi ya berjalan, menghirup udara, bisa melihat, bisa dengar gibahan orang lain yang ngegibahin diri kita. Berarti telinga kita cuma dengar, mata kita melihat gitu. Berarti kan masih banyak, ketika kita sedih ya masih banyak ruang syukur kita yang masih kita bisa bersyukur sama Allah sebenarnya. Seorang dokter Aulia pernah nggak ngerasa sedih gitu ya? Kali kan kalau kita menjadi pribadi bahagia, tapi kan ketika kita sebagai apalagi perempuan gitu ya, pasti ada perasaan-perasaan yang lain gitu kan. Salah satunya merasa sedih. Pernah nggak di titik apa sih dokter Aulia ini ngerasa sedih, pokoknya sepanjang atau seumur hidupnya itu ini adalah titik tersedih atau sedih banget gitu? Itu ada nggak? Pernah nggak? Dan apa itu? Pasti ada ya, namanya manusia, ada bahagia dan ada sedih. Allah kasih senyuman, Allah kasih tangisan, Allah kasih kebahagiaan, Allah kasih kebalikan kebahagiaan apa sedih ya? Tahzan ya gitu. Jadi titik tersedih aku apa ya? Keputusan terberat kemarin yang aku ambil mungkin ya. Keputusan aku untuk mengakhiri rumah tangga itu juga keputusan terberat gitu. Karena ternyata itu ya berat, sedih gitu yang harus aku lepaskan. Tapi memang keputusan itu yang aku ambil dan aku harus kuat gitu. Itu sebenarnya sedih, tapi kan aku tidak memperlihatkan kesedihan karena aku tidak mau memberikan aura sedih sama netizen. Iya, Jadi aku harus tampak kuat. Padahal sebenarnya hancur loh Bu. Iya, tapi ya kita harus kuat gitu. Karena ingat kita punya anak, kita punya tim. Bayangin dong tim aku ngandelin aku di keuangan ya kan. Kalau kitanya terus-terusan merasa sedih, jadi korban, ya kapan kita mau fight? Ya kita fight aja lah. Walaupun sedih, kalau aku sedih ya di kamar nangis dulu, diam, tidur gitu. Itu apa? Sebenarnya tipe kreatif itu titik rentannya depresi. Depresi itu gitu ya. Depresi itu bedanya sama cemas atau stres. Depresi itu cenderung pengen bunuh diri. Kalau cemas itu takut akan masa depan. Takut rasanya kalau cemas. Kalau depresi itu bawaan ingin bunuh diri. Itu bedanya antara depresi dan cemas. Mengerikan. Nah orang kreatif itu cenderung depresi titik rentannya. Dan healingnya adalah tidur dan nonton. Makanya ya udah cukup di kamar tidur nonton. Jadi kita harus tahu diri kita healingnya apa. Betul. Healing diri sendiri baru udah beres kita keluar lagi dengan kuat untuk menebarkan manfaat bagi banyak orang. Jadi gitu. Seorang dokter Aul juga pernah sesedih itu dengan keputusan yang memang berat, tapi apapun itu ya, itu adalah sebuah episode yang harus kita lewati. Betul. Dan kita menjelang menyambut episode berikutnya, tentunya dengan lebih bahagia. Lebih bahagia. Iya dong. Jadi sudah terlewati lah ya masa-masa sedih itu. Alhamdulillah. Lama nggak kesedihan itu waktu itu? Dan ternyata tipe kreatif itu cepat move on. Cepat melupakan. Cepat move on. Cepat move on. Ketika ada keputusan dia sedih banget, banget tahap sedihnya. Tapi setelah itu dia cepat move on. Jadi ya sudahlah gitu ya. Iya. Ya kita ini aja, kita petakan solusinya apa. Kan kita udah tahu kayak gini. Kita petakan solusinya apa, kita jelas mau ngapain. Ya udah kita fokus ke tujuan kita di dunia ini mau apa gitu. Iya. Dan kan karena sesudah kesulitan akan ada kemudahan. Banyak kemudahan. Sesudah kesedihan akan ada kebahagiaan. Sudah menjelang kebahagiaan. Jangan lupa terima takdir yang Allah beri. Menerima. Karena kalau nggak nerima tetap aja kayak ada dendam, ada kekesalan. Itu jadinya kayak motorin kebahagiaan kita, keriduan kita. Jadi Allah juga mau ngasih rezeki kita gitu. Jadi kita juga harus cinta sama rezeki. Cinta itu kalau ada orang punya rezeki, kita juga cinta, menghargai. Jangan iri dengki hasad. Ikut berbahagia. Jangan sampai orang bahagia kita sedih. Nah, bahaya. Nah, itu juga hati kotor. Iya betul. Gitu. Jadi kita harus mencintai rezeki seperti itu. Ketika emang rezekinya ke orang ya, hargai orang itu dan hargai rezeki itu milik orang lain, dan rezeki nggak cuma uang. Ya kan banyak gitu, banyak hal. Betul. Sip. Terima kasih Dokter Aul sudah berbagi cerita dengan kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini menginspirasi banyak wanita-wanita muslimah di luar sana yang tidak berlarut-larut dalam kesedihan, menerima dengan sepenuh hati apa yang sudah Allah takdirkan kepada kita. Ya, betul. Sehingga kita memancarkan kebahagiaan untuk orang sekitar kita. Energi positif. Betul. Terima kasih Dokter Aul. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.